Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Anak-anakku yang saleh kelas 3A dan kelas 3B, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kalian dimanapun kalian berada, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan untuk kalian semua dalam belajar dan mengamalkan ilmu yang sudah didapat. Hari ini ya, tepat pada hari Selasa dan Rabu masing-masing di kelas 3B dan kelas 3A. Video kali ini insya Allah akan Bapak berikan untuk kalian berkaitan dengan pelajaran bahasa Arab. Tapi sebelum kita mulai untuk belajar bahasa Arab melalui video ini, Bapak harapkan kalian menyimak video ini dengan baik dari awal sampai akhir. Ya, tinggal disiapkan buku bahasa Arabnya, kemudian alat tulisnya, lalu fokus kepada video ini dari awal sampai akhir. Ya, dengan memakai headset, ya, ataupun kalian boleh sambil minum susu atau minum teh atau makan-makan cemilan, ya, lebih tepatnya kepada sambilan, ya, Parski izinkan, ya, guna agar lebih rileks ketika sedang melihat video ini dari awal sampai akhir. Kita mulai. Hari ini kita belajar bahasa Arab kelas 3, ya. Masuk kepada Ad-Darsu Ats-Tsani. Ad-Darsu Ats-Tsani yaitu artinya pelajaran kedua. Ad-Darsu pelajaran, Ats-Tsani kedua. Berarti artinya pelajaran kedua. Pelajaran kedua ini kita masuk dengan tema atau judul kata tunjuk isim isyarah. Kata tunjuk isim isyarah untuk isim muzakkar. Ya. Jadi pelajaran kedua ini kita masuk kepada kata tunjuk isim isyarah yang jenisnya muzakkar. Apa muzakkar kemarin? Laki-laki. Ya. Seperti itu. Sebelum kita masuk ke slide berikutnya, Praski mau menyampaikan, apa sih isim isyarah? Isim isyarah itu adalah kata tunjuk untuk jarak dekat maupun jarak jauh, ya, atau yang kita kenal dengan isyarat menunjuk ataupun, ya, isyarat apa saja, ya, yang namanya isyarat. Adapun di isim isyarah adalah kata tunjuk baik jarak dekat maupun jarak jauh, ya, seperti itu. Untuk jarak dekat adalah yang bisa dijangkau dengan tangan. Ya, kata tunjuk jarak dekat yang bisa dijangkau dengan tangan. Adapun kata tunjuk jarak jauh yang tidak bisa dijangkau oleh tangan. Itu yang Pak Reski fahami dan lebih memudahkan kalian dalam memahami pelajaran kedua ini. Kita langsung masuk ke pembahasan. Dilihat untuk slide berikutnya. Kita masuk pelajaran isim isyarah, yaitu yang pertama ada haza. Haza artinya ini. Artinya ini. Haza adalah isim isyarah untuk jarak dekat, jenisnya muzakkar. Bapak ulang, haza adalah isim isyarah untuk jarak dekat, jenisnya muzakkar. Ya. Sebagai contoh untuk haza isim isyarah jarak dekat jenisnya muzakkar adalah yang pertama sebelah kanan, ya. Contohnya kita ada 3 sebelah kanan, diperhatikan, nak. Bapak bacakan, hadza qalamun. Hadza qalamun.
Ini pulpen. Ini pulpen. Kemudian contoh yang kedua, hadza talibun. Hadza talibun. Ini pelajar. Ini pelajar. Kemudian yang ketiga, hadza Isa. Hadza Isa. Ini Isa. Ya, ini Isa, yaitu nama orang. Kemudian selanjutnya contoh yang sebelah kiri bisa kalian lihat. Nah, di situ ada contoh lagi sebelah kiri. Kemudian kita baca. Dengarkan ya, Nak. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Ini buku atau kitab. Ini buku atau kitab. Kemudian contoh yang kedua, hadza maktabun. Hadza maktabun. Ini meja. Ini meja. Kemudian yang ketiga adalah hadza Muhammadun. Hadza Muhammadun. Ini Muhammad. Ini Muhammad adalah nama orang. Dari ke-6 contoh ini, ya, mulai dari hadza qalamun, hadza talibun, hadza Isa, hadza kitabun, hadza maktabun, hadza Muhammadun. Dari ke-6 contoh ini adalah jenis muzakkar isim isyarahnya, yaitu jarak dekat. Kenapa jarak dekat? Dikarenakan di sana ada haza. Ya, karena di sana ada haza, maka dikatakan kategori sebagai contoh yaitu jarak dekat. Dikarenakan ada isim isyarahnya yaitu haza. Ya, ini berkaitan dengan haza. Ingat yang tadi sudah Bapak sampaikan, haza dikarenakan ini jarak dekat berarti bisa dijangkau dengan tangan. Bisa dijangkau dengan tangan, ya. Kemudian kita lanjut di slide berikutnya. Mohon disimak dengan baik ya, Nak, dari awal sampai akhir. Masih di muzakkar, ya. Perhatikan. Kita masuk sekarang ke zalika. Zalika artinya itu. Zalika artinya itu. Zalika adalah isim isyarah untuk jarak jauh jenis muzakkar. Bapak ulang. Zalika adalah isim isyarah untuk jarak jauh jenis muzakkar. Sebagai contoh, kita lihat yang sebelah kanan kalian, bisa diperhatikan kembali. Ya. Bapak bacakan yang contoh pertama. Zalika qalamur rasasi. Zalika qalamur rasasi. Itu pensil. Itu pensil. Kemudian contoh yang kedua, zalika talibun. Zalika talibun. Itu pelajar. Itu pelajar. Dan yang ketiga, zalika Muhammadun. Zalika Muhammadun. Itu Muhammad. Itu Muhammad. Ya, ini 3 contoh. Kemudian kita tambah lagi contoh yang sebelah kiri. Nah, sudah terlihat kan? Bapak bacakan contoh yang sebelah kiri, yang nomor 1. Zalika daftarun. Zalika daftarun. Itu buku catatan. Itu buku catatan. Kemudian yang kedua, zalika babun. Zalika babun. Itu pintu. Itu pintu. Kemudian contoh yang terakhir, yang ketiga adalah zalika jawwalun. Zalika jawwalun. Itu HP. Itu HP. Tip.
Bapak akan jelaskan dari ke-6 contoh ini, mulai dari qalamur rasasi artinya pensil, talibun artinya pelajar, Muhammadun yaitu nama orang Muhammad, kemudian daftarun buku catatan, babun pintu, lalu jawalun HP. Maka dari ke-6 jenis isim ini, dikarenakan sebelumnya ada huruf zalika, maka dia sebagai contoh isim isyarah untuk jarak jauh, jenisnya muzakkar, ya. Seperti itu. Ini berkaitan dengan zalika dan haza yang tadi sudah Pak Reski sampaikan sebelumnya. Seperti itu. Kemudian sebelum Bapak akhiri, ada yang ingin Pak Reski sampaikan? Pak, bagaimana sih cara kita mengetahui mufradat atau isim yang manakah yang bisa dikatakan untuk jarak jauh ataupun jarak dekat, ya? Dari semua isim, ya, dari semua nama benda, nama hewan, nama orang, ya, itu ya bebas, ya. Tidak ada yang namanya nama hewan khusus jarak jauh, nama benda khusus jarak dekat, tidak ada, ya. Semuanya bebas, ya. Tidak ada yang namanya khusus jarak jauh ataupun jarak dekat. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwasana nama tersebut masuk ke dalam kategori isim isyarah jarak dekat ataupun jarak jauh? Dilihat dari sebelumnya. Contoh, ya, yang di zalika, kita bahas satu aja, ya. Yang sebelah kanan, contoh sebelah kanan yang pensil itu paling atas, zalika qalamur rasasi, zalika qalamur rasasi. Kalau di sini contoh zalika qalamur rasasi, Bapak hilangkan untuk kata zalikanya, Bapak hilangkan zalikanya. Berarti kita bacanya qalamur rasasi, artinya pensil, ya. Nah, ketika kita masukkan zalika qalamur rasasi, maka dia termasuk isim isyarah jarak jauh dikarenakan ada zalika, ya. Isim isyarahnya mana? Yaitu zalika. Seperti itu. Untuk muzakkar. Pak, bisa nggak zalikanya kita ganti haza? Bisa, ya. Kalau misalkan qalamur rasasi kita ganti sebelumnya haza, misalkan haza qalamur rasasi, haza qalamur rasasi, maka dari sini kita bisa mengetahui bahwa ketika ada haza qalamur rasasi termasuk isim isyarah untuk jarak dekat. Kenapa? Karena di sana ada isim isyarah haza yang gunanya haza tersebut untuk jarak dekat, dan zalika ataupun haza dua-duanya masih dalam bentuk jenis khusus muzakkar, ya. Seperti itu. Ini penjelasan yang dapat Bapak sampaikan untuk pada video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua, dan bagi ada yang kurang paham ataupun bagi yang masih terbelit-belit, ya, maka bisa dijapri ke grup ataupun ke WA Pak Reski, seperti itu, ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, slide terakhir ini ada tulisan semangat. Semangat, ya, sengaja Bapak tulis untuk kalian agar dimanapun kita, keadaan apapun kita harus tetap semangat, ya. Baik itu libur ataupun masuk sekolah, tetap semangat. Baik itu BDR ataupun langsung tatap muka, tetap semangat, ya. Karena semangat di sini
sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Ya. Jadi agar kedepannya terus semangat. Ya, kadang ada yang paginya semangat, siangnya enggak. Ada yang siangnya semangat, sorenya enggak. Bahkan ada yang sama sekali tidak semangat, dan ini harus diperbaiki. Ya, agar untuk kalian belajar lebih giat lagi. Kalau tidak ada semangat, tidak ada niat untuk belajar, maka tidak akan pernah bisa untuk menuntut ilmu. Semoga apa yang sudah Parex sampaikan berkaitan dengan pelajaran kedua ini bisa bermanfaat untuk kalian semua sebagai murid-murid SD Islam Al-Hilal, ya. Dan semoga pula Allah memberikan kemudahan buat kita semua dalam mengamalkan apa yang sudah didapat. Demikian dari Pak Reski, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.